Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sigit Deso. Jangan lupa subscribe dan notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari saya. Retensi plasenta ini beranak kemarin di hari-hari belum keluar. Lima anak kapan, Mas? Oh, tak kira nih kok. Sini kok ini kok enggak ini kok jam 10 enjing ini ki padahal jam 3. Wae pedate mati ini ki. Nggih, sing numpak sing lenang nggih sing. Walah. Ning pun umur, Mas? Pedatnya mati ternyata ini. Hari-hari belum keluar. Harus dibersihkan. Ini kandang kelompok. Kali ini saya ada beberapa kasus, tetapi ada kasus menarik yang akan saya sampaikan. Beberapa hari yang lalu ada peternak yang mengeluhkan ada induk yang melahirkan tetapi pedetnya mati. Ternyata beberapa hari satu hari kemudian hari-harinya tidak keluar. Tanya pun tanya, ternyata ada sesuatu yang menarik di sini. Bahwa pada saat melahirkan itu sekitar jam 3 pagi ya, sekitar jam 3 pagi peternak tidak menjaga secara utuh, artinya pada saat betina mau melahirkan sudah membuka dan kepala sudah hampir keluar. Ternyata bokong betina itu nempel atau kepentok di pagar kandang paling belakang, sehingga walaupun dia mengedan atau ngeden terus menerus tapi pedetnya tidak keluar, sehingga pada akhirnya pedetnya lemes dan setelah keluar pedetnya mati. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk mempersiapkan betina dengan yang akan melahirkan dengan sebaik-baiknya. Artinya setelah kita lihat juga ternyata induk tersebut masih ditambat, artinya masih dicencang di kandang tersebut. Harusnya pada saat akan melahirkan lepas saja, itu tidak usah dicencang. Kenapa? Supaya dia leluasa untuk bergerak, dan setelah pedet lahir dia bisa mengurus pedetnya sendiri. Kalau dicencang ya udah, kalau pada saat pedetnya keluar atau pada saat kepentok tersebut dia kesulitan untuk berdiri karena istilahnya Jawa ya terpanteng lah, talinya itu terlalu manteng sehingga tidak bisa berdiri dia, sehingga perlu dilepas. Jadi saat tidak yang punya tidak jaga full itu, pada saat pedetnya keluar bisa mengurus pedetnya sendiri. Kadang kalau masih terikat begitu, itu ada juga yang pedetnya terinjak oleh induknya sendiri. Kadang juga pada saat dekem betinanya bisa menindih pedet itu, sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat menarik dan untuk bisa untuk hati-hati bagi peternak. Kenapa lah ya, nunggu sampai bunting aja ya 9 bulan untuk menjadi bunting ya sulit ya. Untuk menjadi induk yang punya anak itu kan sulit. Buntingnya aja, membuntingkan aja untuk sapi-sapi yang jenis Simmental, Limousin itu cukup sulit. Masih nunggu 9 bulan untuk lahir. Kalau tidak hati-hati peternak rugi sendiri. Ning jalan tunggu. Nggih, anu asawate 40 juta kula tututi kula leh ngeten lho Pak. Ning isih urip metu niku. Tesih urip. Anu lemes niku aja. Oh, ning tesih urip ngaten lho. Ning lemes. Lemes.
Kira rada suwe je Mas lin garap. Rada suwe je. Napa pepet kilo riko mawon? Oh iki. Nggih. Iki mawon. Heeh, men rada kemenak. Mlebet mawon, Mas. Nggih, kula tak mlebet. Rada suwe iki. Nggih. Nggih, pepet kira mawon. Nah, ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk mempersiapkan betina dengan yang akan melahirkan dengan sebaik-baiknya. Artinya setelah kita lihat juga ternyata induk tersebut masih ditambat, artinya masih dicencang di kandang tersebut. Harusnya pada saat akan melahirkan lepas saja, itu tidak usah dicencang. Kenapa? Supaya dia leluasa untuk bergerak, dan setelah pedet lahir dia bisa mengurus pedetnya sendiri. Kalau dicencang ya udah, kalau pada saat pedetnya keluar atau pada saat kepentok tersebut dia kesulitan untuk berdiri karena istilahnya Jawa ya terpanteng lah, talinya itu terlalu manteng sehingga tidak bisa berdiri dia, sehingga perlu dilepas. Jadi saat tidak yang punya tidak jaga full, itu pada saat pedetnya keluar bisa mengurus pedetnya sendiri. Kadang kalau masih terikat begitu, itu ada juga yang pedetnya terinjak oleh induknya sendiri. Kadang juga pada saat dekem betinanya bisa menindih pedet itu. Ya niku di anu riko pun bener niku. Kayak kira nggih kurang doran niku. Nggih taleke niku. Nggih cagake niku. Nggih. Pepetke. Sik ngarep kurang cekak, Mas. Nggih. Kemudian kasus retensi. Kasus retensi plasenta itu jarang terjadi, tapi bila itu terjadi ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Pertama, diambil secara manual. Artinya diambil satu persatu, karena bentuk plasenta untuk sapi itu adalah cotyledonia. Itu ada beberapa cotyledon, yaitu sekitar 75 atau sampai 100-an lebih yang harus dilepas satu persatu, karena sistem plasentasinya begitu. Jadi ada plasenta induk dan plasenta pedet yang harus dilepas satu persatu, dan itu butuh waktu yang lama. Hal ini perlu dipertimbangkan juga waktu pengambilan. Jadi saat pengambilan jangan terlalu cepat karena akan terjadi pendarahan yang hebat. Jadi paling tidak 24 jam sampai 36 jam setelah dia melahirkan. Nah, kalau lebih dari 36 jam biasanya sudah terjadi pembusukan. Jadi juga tidak efektif untuk pengambilan plasenta, dan mungkin juga akan terjadi infeksi. Kenapa itu harus diambil? Karena itu adalah plasenta yang di dalam itu barang yang sudah tidak dimanfaatkan, artinya itu sampah. Bila itu tidak diambil akan busuk di dalam dan justru akan terjadi infeksi. Cara yang kedua, ada yang pendapat bahwa itu hanya cukup dikasih obat-obatan sehingga dia akan keluar sendiri. Jadi dikasih hormon kemudian plus antibiotik. Untuk yang ambil secara manual tetap diberikan antimikrobia atau antibiotik yang diberikan secara intrauterin ataupun diinjeksi supaya tidak terjadi infeksi baik yang ada di uterusnya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Harus tetap hati-hati dan tetap semangat. Semoga sukses. Salam ngarit.